warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari DPW Jabar, Ibu Emma sebagai mentor saya, ada Bu Temi, ada Bu Ani, ada Bu Dewa, kemudian yang dari Jambi, DPW Jambi, kemudian yang terhormat dari DPW Riau. Baik, kita hari ini ada 3 DPW, kita gabung. Kita hari ini akan melakukan sosialisasi dan helpdesk untuk SIMK 2.0. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian dari DPC sudah mengetahui apa itu SIMK 2.0. Untuk suara saya apakah jelas terdengar dan slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Mas. Udah. Terima kasih. Kita mulai. SIMK 2.0 itu memiliki 2 alamat website. Yang pertama untuk anggota, kemudian yang kedua untuk admin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian klik untuk anggota itu websitenya di atas, tapi untuk klik admin DPC atau DPW menggunakan yang tengah atau yang bawah. Jadi paling gampang tuh yang bawah, simka.patelki.org, garis miring pengaturan, garis miring. Ini adalah tampilan SIMK Patelki.org untuk pengaturan. Mungkin sudah familiar bentuknya. Bisa dimasukkan user ID dan passwordnya. Kemudian ini adalah tampilan untuk SIMK 2.0 untuk anggota. Untuk SIMK 2.0 anggota ini memiliki fitur 2, yaitu Forget Your Account dan Member Registration. Kalau bahasa Indonesianya itu lupa password dan registrasi daftar anggota ya. Daftar anggota. Di sini anggota bisa melihat apa yang mau dicari sama mereka. Mereka mau masuk sebagai anggota atau mau registrasi sebagai anggota. Apabila mereka mau forget your account, syaratnya adalah pertama, anggota memiliki NAP, kemudian yang kedua, anggota sudah pernah memasukkan email di aplikasi SIMK. Untuk default user ID dan password, untuk anggota-anggota yang terdaftar sebelum 2017 itu, default user ID-nya adalah NAP, kemudian password-nya adalah user demo. Anggota biasanya pertama user ID dan password-nya itu ganti-ganti. Jadi ceritanya user ID-nya itu biar nggak diketahui sama orang atau password-nya pengen yang unik gitu. Tapi malah justru anggota jadi lupa. Kemarin user ID-nya apa ya, password-nya apa ya. Kedua, email punya banyak, terus lupa di SIMK itu dipakai yang mana. Jadi kalau sudah memasukkan email A di SIMK, kemudian forget your account-nya pakai email yang B, ya kemungkinan nggak akan bisa. Ya. Akan muncul tulisan Anda tidak terdaftar. Untuk yang ketiga, anggota tuh nggak tahu kalau ada SIMK. Yang keempat, anggota nggak tahu kalau namanya ada di SIMK. Yang kelima, anggota tidak tahu mereka itu NAP-nya berapa. Kemudian yang keenam, yang mungkin paling banyak biasanya akunnya diblokir. Oh, akun saya diblokir. Permasalahan ini semua itu bisa diatasi dengan cara menghubungi admin daripada DPC ya. Jadi nanti berjenjang, permasalahan ini bisa ke DPC dulu. Ketika nanti DPC itu ada kesulitan, maka bisa di-forward ke DPW. Apabila dari DPW itu kesulitan juga, bisa di-forward lagi ke DPP. Ini adalah menu forget your password. Isinya adalah nomor anggota dan alamat email. Jadi jangan lupa nomor anggotanya berapa, kemudian email yang dipakai itu emailnya apa. Jangan sampai nanti di SIMK pakai email Yahoo, kemudian di alamat email forget your account itu dimasukkan ke Gmail. Jadi nggak akan nyambung di sini. Setelah kita isi nomor
nomor anggota dan alamat email, biasanya nanti ada timbul error kalau memang dia tidak benar ya. Nah, error ini kita perlu lihat pesannya apa. Ini contoh satu pesan, email not sent. Oh, berarti emailnya nggak kirim. Artinya kita bisa klik send lagi. Atau misalnya emailnya di sini apa? Misalnya tidak terdaftar, email tidak terdaftar, atau akun tidak terdaftar, atau NAP tidak terdaftar. Ini bisa mengkontak DPC-nya masing-masing. Kata kunci daripada forget your account pertama, nomor anggota Patelki atau nomor anggota. Segera ganti user ID SIMKA dengan NAP untuk memudahkan. Ada beberapa anggota itu masih memiliki NAP itu menggunakan nomor CPD online. Atau ada yang mengganti dengan nama anggotanya atau pakai nama user ID yang aneh-aneh gitu ya. Kalau bisa, untuk memudahkan supaya ingat, kami anjurkan menggunakan NAP. Kemudian yang kedua, email di SIMKA itu harus ingat dan usahakan aktif terus. Ketika kita memiliki email, kemudian email itu dibajak oleh orang, segera ganti email di SIMKA. Supaya nanti pada saat kita mau membutuhkan buru-buru, kita bisa klik forget your account dan emailnya kita masukkan itu valid. Yang keempat, default user ID adalah NAP. Yang kelima, passwordnya adalah username. Untuk member registration, pada saat kita klik member registration atau daftar anggota, akan tampil tampilan seperti ini. Ini yang bertanda bintang adalah isian-isian yang wajib diisi. Jadi ketika nanti anggota itu tidak mengisi yang tanda bintang, maka pada saat kita klik kirim, itu tidak akan terkirim. Nanti akan ada errornya di sebelah sini. Pesan errornya apa? Kemudian untuk upload foto, di sini upload foto, kalau bisa pas foto ya. Bukan kalau bisa, memang harus pas foto. Kadang ada yang foto selfie, kadang ada foto full badan, kadang ada yang foto anaknya, kadang ada yang foto keluarga gitu. Jadi di sini adalah pas foto yang layaknya kita menaruh foto di ijazah. Jenis filenya adalah JPG, GIF, dan PDF. Kami sarankan menggunakan JPG karena JPG itu lebih support ke aplikasi SIMKA dengan ukuran 150 KB. Kurang dari 150 KB. Recording in progress. Kami ulangi, upload foto menggunakan format JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Dan penulisan nama filenya tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu pakai karakter, cukup pakai nama atau huruf atau angka ya. Tidak perlu pakai karakter-karakter segala. Lanjut lagi untuk alamat tempat tinggal, alamat dan kota ada tanda bintangnya. Nah, untuk para kaum milenial, kaum TikToker, mobile phone-nya tolong diisi. Kadang-kala tuh sudah mengisi semua tapi mobile phone-nya tidak diisi. Ketika kita ada apa-apa dengan SIMKA, kita menghubungi lewat email itu slow respon dan mobile phone-nya tidak ada. Jadi usahakan para anggota untuk mengisi mobile phone-nya. Untuk upload KTP, sama syaratnya yaitu formatnya JPG dan penulisan nama filenya tidak aneh-aneh. Dan ini yang jadi perhatian bahwa pada saat memilih DPW dan DPC itu jangan sampai salah. Yang suka salah ini DPC yang punya nama kota dan nama kabupaten. Contohnya Bekasi, itu suka salah. Kemudian Cirebon, Sukabumi, itu suka ketukar anggota-anggotanya. Untuk universitas bisa diisi bagian yang bertanda bintang. Uploadnya sama seperti yang tadi. JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Dan nama filenya tidak aneh-aneh. Ini yang harus diperhatikan lagi. Ketika anggota menuliskan email, di sini kita sudah menuliskan email, kemudian ulangi email, jangan sampai kita copy paste.
Karena kalau copy paste, isian yang di sini di bagian atas, apabila salah dan kita copy paste di bawah, itu akan salah. Ketika kita klik daftar, itu emailnya akan terkirim ke alamat email yang sudah tertera di 2 kolom ini. Bayangkan misalnya, ada orang mengetik email sugeng@ bukan Gmail ya, sugeng@gmila.com. Langsung copy paste. sugeng@gmila.com. Maka emailnya tidak akan masuk ke email teman-teman sekalian. Sini ada contoh tulisan, I never make typos, tapi padahal never-nya pun sudah typos. Jadi kita pastikan kepada anggota. Kalau bisa, jangan sampai typo. Bagaimana nanti kalau typo? Ya silakan dihapus saja datanya, dianjurkan untuk daftar ulang. Please menjadi perhatian buat kita semua bahwa yang bertanda bintang wajib diisi, ukuran foto atau scan sesuai dengan ketentuan. Kadang-kala di sini ada yang berpikir secara out of box ya. Foto atau scan ijazahnya itu agak miring gitu, dari sisi yang terlalu kanan, terlalu kiri. Atau kadang-kala ketika dia foto, bayangan tangannya itu terlalu banyak, jadi terlalu nutup gitu, jadi nggak jelas ijazahnya. Usahakan pada saat mengirimkan foto atau scan itu, tulisannya jelas terlihat, formatnya sama seperti tadi, JPG, ukuran maksimal 150 KB, nama filenya tidak perlu aneh-aneh, pakai huruf atau angka saja. Mobile phone-nya wajib diisi, nomor 4, wilayah DPW dan DPC-nya jangan sampai salah, kemudian alamat emailnya jangan sampai typo. Setelah itu, anggota bisa mengecek emailnya, baik inbox maupun spam. Ini yang sering terjadi, di inbox tidak ada, tapi anggota tidak melihat di spam, karena di spam itu akan hilang dalam waktu 30 hari. Ketika anggota komplain lebih dari 30 hari, maka di spam sudah tidak ada. Jadi usahakan ketika anggota itu komplain, kita tanya dulu, udah berapa lama? Oh, udah sebulan lebih. Oh, udah silakan daftar lagi aja. Kalau misalnya, oh baru seminggu, silakan lihat spam, ada apa enggak. Biasanya kalau di spam tuh ada. Untuk VAED, bisa kontak DPC-nya untuk melakukan re-registrasi atau re-verifikasi. Jadi bisa registrasi ulang atau bisa verifikasi ulang. Selanjutnya, anggota bisa bayar VA dengan benar, pastikan ada email bukti bayar dari BNI. Karena biasanya mutasi rekening bisa beresiko gagal masuk, terutama nih bank-bank BUMN yang suka gagal. Nanti kita ada contohnya. Pastikan nomor VA yang Anda bayarkan adalah nama Anda dan besaran biayanya sesuai. Contoh misalnya, dia bayar biaya calon anggota 165K. Kemudian di VA-nya itu tertulis 125 dan bukan namanya. Itu diabaikan saja. Jadi tidak perlu dibayar. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada saat mau membayar calon anggota itu sudah dipastikan 165K, kemudian VA-nya atas nama dia, baru silakan dibayarkan. Kami sudah menemukan sekitar 2 kasus untuk pembayaran iuran yang namanya tidak sesuai dengan VA-nya. Kalau untuk pembayaran biaya calon anggota ini baru 1 kasus yang ditemukan, tapi supaya tidak menimbulkan kesulitan untuk calon anggota maupun anggota, pastikan untuk nomor VA-nya dicek terlebih dahulu, nama dan besaran biaya. Ini adalah contoh tagihan. Sebelah kiri, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian melihat, ini adalah balasan setelah setelah register calon anggota ini diverifikasi. Jadi akan ada notifikasi uang pendaftaran 20.000, uang pangkal 20.000, uang iuran berjalan 120, dan maintenance dan pengembangan sistem 5.000. Ini secara otomatis. Bisa masuk ke inbox, bisa juga masuk ke spam. Tergantung inbox atau spamnya itu tergantung dari settingan email para anggotanya. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah contoh tagihan. Taunya dari mana? Bapak Ibu sekalian bisa melihat di bagian atas yang saya berikan pointer. Ini
tulisannya adalah berikut kami sampaikan tagihan. Jadi untuk membedakan tagihan dengan bukti bayar, kita cukup melihat yang bagian atas ini. Nanti kita lihat contohnya untuk bukti bayar. Ini adalah bukti transfer. Bukti transfer yang ternyata pembayaran ini tidak sukses. Setelah dilakukan verifikasi, maka kami menemukan bahwa kasusnya adalah anggota membayarkan menggunakan aplikasi mobile banking, tapi menunya kartu kredit BNI. Bisa dilihat pembayaran berhasil, tapi penyedia jasanya adalah kartu kredit, transaksinya 165, tapi biasanya kalau adanya kesalahan transfer itu akan dikembalikan dalam 1 kali 24 jam. Waspada bahwa beda bank akan berisiko dana tidak masuk ke BNI DPP, tidak ada email dari BNI, kemungkinan transaksi kembali ke rekening pengirim atau email tidak valid. Jadi biasanya ketika kita sudah bayar, contoh misalnya nih pembayaran berhasil, mobile bankingnya sudah berhasil, kemudian tidak ada email, kemungkinannya 2. Bisa jadi transaksinya gagal, bisa juga email yang dimasukkan di SIM card tidak valid. Sehingga email dari BNI ini tidak masuk. Ketiga, cek rekening pengirim 1 kali 24 jam atau hubungi bank pengirim. Contoh bayarnya misalnya lewat Mandiri, kemudian terbukti bahwa kita tidak ada email dari BNI, maka anggota bisa menghubungi customer service dari bank tersebut. Keempat, salah menu pembayaran bisa menjadi resiko dana tidak masuk ke rekening BNI. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat membayar, jangan sampai menggunakan menu yang salah. Kami sudah share cara-cara pembayaran di luar dari Bank BNI, itu ada di grup DPW, nanti bisa di-share apabila teman-teman DPC mau tahu caranya. Dan kelima, cara aman transaksi beda bank, pertama, melalui teller bank. Jadi paling gampang itu kita ke teller bank, nanti dari teller bank itu akan keluar bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran itu jangan sampai hilang. Setelah kita melakukan pembayaran di teller bank, jangan lupa kita cek email BNI yang masuk. Apabila email BNI-nya tidak masuk, sudah dipastikan di inbox dan di spam tidak ada, maka kita bisa komplain ke teller. Kita pastikan email ini, pembayaran ini berhasil atau tidak, soalnya saya belum dapat email. Misalnya kata teller banknya, sudah berhasil. Jadi kita akan track nih, BNI-nya ini apa memang ada error, atau emailnya yang salah, atau ada kendala di mana, nanti bisa dicek. Ini bisa diadukan, misalnya ada transaksi yang sudah berhasil, tapi misalnya notifikasi di iuran di SIM-nya itu masih tetap belum lunas, bisa menghubungi DPW-nya, nanti DPW bisa kontak DPP untuk melihat permasalahannya di mana. Yang terakhir, jangan menggunakan pembayaran pihak ketiga. Biasanya di kabupaten-kabupaten itu ada ruko-ruko yang menerima pembayaran listrik, pembayaran internet, pembelian pulsa, terus transfer antar bank. Kami tidak menyarankan itu karena di Aceh itu terjadi anggota membayarkan iuran selama 3 tahun langsung jadi satu dengan VA. Jelas-jelas kalau VA-nya itu hanya 125, tapi mungkin karena ketidaktahuan dia bayar 375, dan dia merasa sudah ada bukti. Ketika kita cek di BNI DPP, Bank BNI-nya mengatakan bahwa jumlah virtual account dengan yang ditransfer apabila tidak sama, itu pasti akan ditolak. Tapi ketika anggota itu komplain ke pihak ketiga ini tidak terima karena notifikasinya sudah lunas. Akhirnya, ya nggak tahu nanti permasalahannya itu akhirnya bagaimana. Ya kan akhirnya kan jadi anggota jadi susah sendiri ya. Ini adalah bukti email dari BNI yang valid. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagian atas, pembayaran telah dilakukan pada tagihan dengan rincian sebagai berikut. Ini nomor VA-nya, kemudian ini namanya, ini emailnya yang dikirim,
Jadi pastikan pada saat sudah menerima ini, kita lihat ya sesuai dengan nama kita, kemudian jamnya juga sesuai, tanggalnya sesuai, aman. Jangan lupa kalau bisa ini buktinya disimpan entah di Google Drive, entah di email, takutnya nanti ke depan ada permasalahan-permasalahan apa, ini kita bisa membuktikan. Cara login. Pada saat kita login, kita masukkan user ID dan kita masukkan password, maka akan muncul 5 nama berikut. 5 nama pertama akun setting. Isinya apa? Isinya email, user ID, dan password. Kedua, kurikulum vitae, isinya adalah biodata. Ketiga, pembayaran iuran. Ini pada saat anggota membayar iuran bisa klik fitur ini. Kemudian yang keempat, P2KB, gunanya untuk perpanjangan STR. Dan patuh etik, gunanya untuk syarat STR, baik bikin baru maupun perpanjangan. Sebelah kanan merupakan penambahan fitur, yaitu view dan edit profile. Isinya sama seperti kurikulum vitae. Yang di bawahnya adalah view KTA. View KTA ini masih dalam tahap pengembangan, tapi bisa digunakan oleh anggota bila kondisinya mendesak. Contoh, misalnya ada CPNS yang dia baru mutasi, jadi misalnya dia PNS-nya di Bandung, kemudian dia misalnya dia anggota Cimahi. Nah, supaya cepat, karena pemberkasan itu membutuhkan KTA, maka anggota ini bisa menggunakan view KTA. Tapi untuk KTA yang sesungguhnya, atau KTA yang biasa dicetak oleh Bu Temi ya, Bu Temi itu kan suka bagi-bagi. Itu menggunakan format yang sudah kami bagikan melalui grup DPW. Jadi jangan teman-teman di DPC jangan mencetak dari menu yang ini. Kami sarankan tetap mencetak di DPW. Untuk menu kurikulum vitae, nanti ada menu mutasi. Kurikulum vitae diklik, di bawahnya ada mutasi keanggotaan. Ini ada isian yang harus diisi. Syaratnya mutasi adalah pertama, pengajuan surat mutasi di DPC asal. Setelah anggota memiliki surat mutasi, maka silakan memilih wilayah dan cabang yang mau dituju, DPC mana yang mau dituju. Ini pun jangan sampai salah. Sudah isi DPW, sudah isi DPC-nya tujuannya apa, jangan lupa diupload suratnya. Setelah diupload, nanti DPC asalnya akan melakukan verifikasi. Setelah sudah diverifikasi DPC asal, maka DPC tujuannya akan menerima verifikasi. Secara otomatis, user ID akan berubah 4 digit awal yang tadinya DPC asal menjadi DPC tujuan. Jadi jangan sampai nanti anggota nanya, kita nggak tahu jawabannya. Kok NAP saya berubah? Tadinya 3201, sekarang berubah jadi 3275 misalnya. Ini otomatis akan berubah. Ini adalah menu pembayaran iuran. Caranya, klik menu pembayaran iuran, pilih tahunnya tahun berapa, kemudian create VA-nya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dan anggota jangan sampai salah untuk memilih tahun. Karena pada saat kita sudah bayar iuran VA 2021, kemudian kita create iuran VA 2021 lagi, ini akan muncul juga di sini. Ini salah satu contoh bahwa 2020-nya ada 2. Ini contohnya ada 2. Kalau misalnya keluar 2 begini, diabaikan saja salah satu. Jadi kalau sudah create VA, usahakan dibayar, jangan sampai expire. Setelah sudah dibayarkan, maka nih di sini akan tercatat nih, kita sudah meng-create VA itu tahun berapa saja. Perlu diketahui bahwa penggunaan pembayaran iuran VA itu mulai dari 2020. Sebelumnya 2018, 2019 bisa menggunakan VA. Tapi kami sarankan pembayaran wajib VA adalah 2021. Kalau 2020 sebagian masih ada yang pakai VA atau enggak ada masalah.
tapi diusahakan 2021 semua sudah menggunakan VA, sehingga 2022, 2023 setiap tahunnya itu anggota akan rutin bayar. Nah, kalau sudah rutin bayar, bisa jadi kan NAP anggota itu sudah tertib, sudah tidak ada lagi yang double, sudah tidak ada lagi yang tidak aktif. Harapannya seperti itu. Untuk menu P2KB, pada saat kita klik nanti akan muncul menu P2KB yang biasa yang ranah-ranah A, B, C, D, E. Untuk patuh etik, ini pada saat kita klik menu patuh etik akan muncul seperti ini, maka kita tinggal download, maka akan muncul data-data seperti ini. Nah, data-data ini akan muncul kalau kita sudah melengkapi data-data yang ada di kurikulum vitae. Jadi apabila ada kekurangan data yang tidak kita isi, ini otomatis tidak akan terisi. Contoh misalnya nomor teleponnya nggak diisi, atau misalnya alamat rumahnya nggak diisi, ini tidak akan muncul. Ini untuk tahun ini bisa digunakan patuh etiknya, karena di KTKI-nya sudah menggunakan ini. Jangan lupa materai 10.000 kemudian ditanda tangan. Pada saat permohonan melakukan P2KB, untuk awalnya, Bapak Ibu anggota sekalian bisa mengklik daftar permohonan. Setelah mengklik daftar permohonan, diisi nomor STR-nya berapa, kemudian periodenya berapa. Setelah itu, maka kita bisa mengisi borang-borang pengisiannya. Jangan sampai teman-teman sekalian ketika mau mengajukan P2KB itu melakukan edit, mengklik edit. Kan di sini contohnya ada nomor STR, kemudian kita klik edit, udah kita ganti aja nomor STR yang ini dengan nomor STR yang sekarang misalnya seperti itu. Itu dampaknya ketika kita melakukan edit, maka rekom yang sebelumnya itu akan tetap tinggal di nomor STR ini. Jadi kalau ada anggota, saya sudah melakukan pengajuan P2KB, tapi kenapa rekomnya masih rekom 2017 ya? Permasalahannya biasa ini. Anggota melakukan klik edit, bukan melakukan klik tambahan. Jadi untuk baru dan perpanjangan, klik tambah. Klik tambah untuk pengajuan perpanjangan STR, yes, dan klik edit untuk perpanjangan STR itu no. Kami larang untuk melakukan klik edit pada kasus perpanjangan STR. Edit hanya untuk memperbaiki data yang salah setelah menu tambah. Jadi ketika kita sudah melakukan menu tambah, kemudian kita salah memasukkan nomor STR, silakan diedit. Tapi kalau STR-nya rekom P2KB-nya sudah keluar, rekom DPP-nya sudah keluar, itu jangan sekali-kali mengedit ya. Karena kalau sudah mengedit, ya rekomnya nggak akan bisa berganti. Ini adalah borang pengisian P2KB, ada A, B, C, D, E. Kemudian untuk yang biasa menjadi pertanyaan adalah pertanyaan yang nomor 3 nih. Kalau webinar masuknya kemana sih? Nomor 3, mengikuti kegiatan e-learning. Yang suka ditanyakan sama anggota. Setelah itu kita bisa klik logbook-nya, ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa upload dokumen persyaratan. Persyaratannya apa aja? Pertama, surat keterangan dari DPC. Ini surat keterangan P2KB, mungkin sudah pernah di-share sama Bu Emma, wajib menggunakan surat keterangan. Kemudian surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, surat keterangan komisi etik atau patuh etik, kita bisa langsung download di aplikasi Simpanya. Yang terakhir, kartu keanggotaan anggota organisasi profesi. Nah ini nanti pada saat misalnya anggota baru mutasi, kemudian dia mau perpanjang STR, silakan menggunakan View KTA. Tapi untuk mencetaknya, usahakan menggunakan format yang dari DPW. Ini adalah rekapitulasi. Jangan lupa pada saat sudah mengisi, pengajuannya diisi, diklik. Setelah diklik, jangan lupa disimpan.
Ini adalah jenis-jenis form pengaduan. Pada saat nanti ada pengaduan baik dari anggota maupun ada keluhan dari DPC, silakan mengadukan menggunakan format ini. Pengaduannya ada 6 macam. Pertama, hapus data anggota, kemudian data anggota hilang, NAP anggota belum rilis, jadi maksudnya sudah bayar iurannya 165 tapi nomor anggotanya belum keluar. Nomor 4, NAP anggota tidak sesuai DPC atau NAP-nya tidak sesuai, biasanya 9 digit atau kurang atau lebih dari 11 digit. Nomor 5, sudah bayar iuran via VA tapi notifikasi di SIM-nya belum lunas. Dan yang terakhir, aduan lain-lain. Jadi aduan lain-lain itu bersifat di luar dari 5 ini. Contoh misalnya, akun SIM-ka DPC tidak bisa login. Itu bisa menggunakan aduan lain-lain. Atau misalnya anggota yang masuk ke DPC kami 4 digit awal NAP-nya salah. Itu bisa menggunakan aduan lain-lain. Jadi aduan lain-lain ini jangan sampai hapus data anggota masuk aduan lain. Data anggota yang hilang masuk aduan lain. Ini contoh formatnya untuk hapus data anggota. Ini ada isiannya, nomor 1 nomor urut, nama anggota, nomor 3 NAP yang akan dihapus tuh yang mana gitu. Contoh misalnya satu nama ada 2 NAP. Silakan berikan keterangan di sini. Contoh, tolong hapus NAP anggota yang tidak ada emailnya. Atau tolong hapus NAP yang nomor di kolom 3, misalnya seperti itu. Setelah itu, nomor 5 ini status. Status itu diisi oleh DPW-nya. Jadi ketika DPC store ke DPW, DPW itu store ke DPP, nanti DPP akan dikembalikan lagi ke DPW. DPW-nya bisa juga cross-check. Setelah di cross-check, sudah selesai atau masih ada kendala atau pending. Nanti ditandai di sini, di statusnya. Untuk data anggota hilang, nomor, nama, NAP, email anggota. Setelah itu dikirim, nanti di bagian statusnya itu akan diisi oleh DPW. NAP anggota belum rilis. Jadi ini kasusnya anggota sudah bayar VA 165.000 tapi NAP-nya belum ada. Ini ada nomor, nama, NAP, email anggota, nomor VA-nya berapa, kemudian tanggal bayar VA-nya berapa. Nah, biasanya kalau di tagihan tuh nggak keluar tuh tanggal bayar VA-nya berapa. Kenapa sih formnya banyak banget? Karena pada saat kita mau melakukan verifikasi keluhan ini, tiap kasus ini beda-beda data yang dibutuhkan. Bisa bayangkan ketika NAP anggota belum rilis, kemudian kita dapat form pengaduan, tapi tanggal bayar VA-nya kita nggak tahu. Kan jadinya akhirnya tidak bisa dicek. Untuk NAP anggota yang tidak sesuai DPC atau di luar dari 11 digit, bisa menggunakan form ini. Ada nama, NAP, email, NAP yang seharusnya berapa? Contoh misalnya harusnya 3201. Tapi NAP yang sekarang ini di sini misalnya 3276. Keterangannya misalnya NAP tidak sesuai dengan DPC misalnya. Atau contoh misalnya yang sering terjadi, NAP masih menggunakan 9 digit dan diawali dengan huruf 5. Nah, kan NAP yang seharusnya kan kita nggak tahu. Ini serahkan aja ke DPP-nya. Nanti DPP akan membuat NAP yang sesuai dengan DPC. Tapi kalau sini sudah jelas, NAP-nya berapa, sudah 11 digit, kemudian NAP yang seharusnya misalnya 3201, ya silakan 3201 sekian ditulis. Jadi akan lebih mudah dipindahkannya. Nah, untuk NAP ini sebetulnya bisa dilakukan editnya oleh DPW. Jadi pada saat nanti pengaduan ini bisa disampaikan ke DPW, tapi ketika DPW-nya itu ada kendala, bisa disampaikan ke DPP.
Selanjutnya sudah bayar iuran VA, tapi notifikasi di SIMK belum lunas. Bapak Ibu sekalian, anggota sekalian bisa mengecek setelah bayar VA itu, di aplikasinya itu kita sudah lunas atau belum. Tapi ketika notifikasinya belum lunas, tertulisnya belum lunas, maka bisa disampaikan di sini. Nama NAP, emailnya apa, nomor VA-nya apa, tanggal bayarnya berapa, tanggal berapa ya, tanggal berapa. Kemudian keterangannya silakan. Keterangan itu tidak selalu harus diisi. Kalau memang keterangannya sudah jelas, tidak perlu diisi. Dan status jangan lupa nanti diisi oleh DPW. Dan untuk aduan lain, contoh misalnya kayak tadi ya, nama misalnya pengaduannya dari DPC. DPC Depok misalnya. NAP-nya kosongkan, emailnya apa, nomor VA-nya apa, tanggalnya apa, pengaduannya apa. Contoh misalnya, admin SIMK DPC tidak bisa login. Jadi kalau pengaduan ini sifatnya fleksibel, apabila kami kurang datanya, akan kami tanyakan langsung ke DPW atau DPC-nya. Nah, ini solusi yang mungkin teman-teman di DPC dan DPW bisa handle sementara waktu ya. Jadi apabila ada data hilang, DPC-nya bisa ajukan cek data anggota di DPW. Jadi silakan DPC-nya mengajukan ke DPW, ajukannya menggunakan form data hilang yang tadi. Nah, DPW-nya biasanya ini kalau datanya sudah ada di sini, permasalahannya biasanya ini di hak akses saja atau di status keanggotaan. Tapi bila tidak ada datanya di DPW, maka ajukan dengan menggunakan form data hilang ke DPP. Jadi nanti yang menyampaikan itu dari DPW. Nomor 3, SIMK-nya terblokir. Silakan ajukan buka blokir ke DPW. Buka blokir anggota setelah iuran 2020 ke bawah lunas dan arahkan melakukan iuran via SIMK pada tahun 2021. Jadi misalnya contoh, anggotanya mau dibukakan blokir, kemudian diwajibkan VA 2020-2021, silakan. Atau misalnya buka blokir, kemudian mewajibkan misalnya contoh 2020 dan 2020 ke bawah itu via transfer manual, silakan. Yang jelas kami arahkan bahwa pembayaran via SIMK, VA SIMK itu 2021 itu di seluruh Indonesia bisa dilakukan. Tidak ada lagi transfer manual kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Ini contohnya. Jadi informasi keanggotaan mungkin yang tadinya merah, kuning bisa dipindahkan ke hijau, dan hak aksesnya biasanya nih kalau yang datanya tidak ada bisa diklik bagian anggota organisasi. Jangan lupa pada saat kita merubah ini, klik simpan, checklist ini terus simpan. Ini menunya ada di menu SIMK DPW. Nomor VA pendaftaran anggota baru habis masanya atau kadaluarsa. DPC bisa melakukan pertama hapus data. Setelah dihapus data, register anggota terbaru, anggota bisa dipersilakan daftar ulang. Atau DPC bisa melakukan reverifikasi data SIMK calon anggota. Jadi ketika kita klik, ada menu calon anggota terbaru, kita klik, kemudian namanya itu, yang bagian hijau kita klik sekali saja. Itu nanti akan muncul VA terbaru yang dikirim ke email anggota. Tapi apabila kita sudah klik sekali tapi ternyata tidak ada, lebih baik menggunakan opsi yang pertama. Data dihapus dan anggota dipersilakan daftar ulang. Nomor 4, sudah bayar VA tapi NAP-nya tidak rilis. Dari DPC, periksa register anggota terbaru dan data anggota. Jadi takutnya emailnya itu nyasar atau tidak masuk ke dia. Dan biasanya nih ada di salah satu ya. Tapi bila tidak ada, bisa diajukan ke DPW. Dari DPW bisa cek sama seperti tadi di atas, tabulasi keanggotaan dan tandai hak akses anggota. Tapi bila tidak ada datanya di DPW, maka lakukan register ulang
dan kontak tim DPP untuk rilis NAP tanpa harus bayar VA lagi. Nomor 5, anggota tidak bisa login. Ranah DPC-nya adalah cek user ID dan password dengan akun DPC. Jadi kita pastikan, ini anggota benar-benar tidak bisa login, yang errornya anggotanya atau yang errornya sistemnya. Caranya begini, kita cek user ID dan passwordnya, kemudian kita masuk ke menu SIM anggota. Kita gunakan user ID dan password ini. Ketika kita gunakan dan kita bisa login, berarti permasalahannya adalah di anggota. Tapi ketika kita sudah cek user ID dan passwordnya, sudah 2 kali atau 3 kali gagal terus, silakan sampaikan ke DPW. Jadi bila ada kendala di DPC, maka bisa melalui akun SIM DPW. Ini ada apa sih sebetulnya, kok nggak bisa masuk dengan user ID dan password anggota? Dan bila belum ada solusinya, maka bisa kontak tim DPP. Nah, di DPW biasanya permasalahannya sama seperti yang di atas, tabulasi keanggotaan dan hak aksesnya itu belum ditandai. Atau status keanggotaannya itu masih merah atau kuning. Nanti bisa dipindahkan ke hijau oleh pihak DPW. Nomor 6, data anggota ada yang salah. Contoh misalnya namanya salah. Contoh misalnya nama dia yang harusnya pakai YDYAH, ternyata ngetiknya DIAH. Itu silakan dirubah sendiri baik oleh anggota maupun dari DPC. Atau misalnya tanggal lahirnya, yang sering tanggal lahir ya. Anggota terbaru memasukkan tahun lahir itu 2022. Tapi mungkin excited-nya bisa masuk gitu. Diketiklah 2022. November 2022. Padahal sekarang baru April. Kenapa lahirnya itu diketiknya November 2022? Mungkin dia datang dari masa depan kali ya. Nomor 7, anggota ada di DPC lain. Ketika anggota kita ini ada di DPC lain, kita lihat dulu. Nomor anggotanya nomor anggota kita atau nomor anggota DPC itu. Kalau ternyata nomor anggotanya adalah DPC lain, silakan melakukan prosedur mutasi. Jadi anggota bisa mengajukan mutasi dan bisa dibantu berkoordinasi antar DPC. Kalau misalnya masih dalam satu wilayah, bisa saling berkoordinasi. Tapi kalau sudah beda DPW, bisa nanti dibantu oleh DPW-nya. Nomor 8, anggota memiliki 2 NAP atau lebih. Bisa 1 nama 2 NAP atau lebih, bisa juga 1 NAP 2 nama atau lebih. Ini silakan diajukan. Bisa dilakukan hapus data, atau misalnya ada kasus ada 1 NAP dengan 2 nama, silakan diajukan juga. Nah, diajukan ke DPP untuk melakukan hapus data atau nanti revisi NAP yang tadi double. 2 nama 1 NAP. 9, anggota sudah mutasi ke DPC tujuan, tapi belum dapat email dan di DPC asal sudah tidak ada datanya. Anggota bisa melakukan klik lupa password dengan ganti 4 digit NAP awal diganti dengan 4 digit DPC tujuan. Jadi kalau misalnya ada anggota dari Bogor pindah ke Depok, dari 3201, kemudian dia mau forget your account, maka di yang 3201-nya dirubah jadi 3276 untuk Depok. Sehingga anggota tidak perlu lagi nanya-nanya ke DPC, ke pengurus DPC. Kalau mau mandiri ya, tapi kan kadang-kala anggota tuh suka, udahlah tanya aja ke pengurusnya. Nanti dari pengurusnya bisa ngelihat akunnya, user ID-nya dan password-nya apa, menggunakan akun SIM DPC. 10, sudah iuran via VA tapi notif di SIM masih belum lunas. Ini kasusnya dari DPC bisa melaporkan ke DPW dengan bukti pembayaran VA berupa email dari BNI ya. Jadi ketika memang VA yang dilaporkan sama dengan VA yang ada di email BNI, silakan dilaporkan. Kemudian DPW akan meneruskan ke
ke DPP. Karena kemarin kasus yang di DPC itu ada, dia melaporkan bahwa iurannya itu kenapa sekarang masih belum lunas. Ketika dicocokkan antara VA akunnya dia dengan VA pembayaran bukti pelunasan dari BNI, ternyata beda. Ternyata kasusnya dia punya 2 akun, dia bayar iuran di akun A, kemudian dia mengecek iurannya di akun B. Jadi kalau misalnya dia mengeceknya di akun A, kemungkinan dia akan lunas. Nomor 11, sudah bayar iuran ke DPC secara transfer manual, tapi notifikasi di Sinta belum lunas. Bedanya nomor 10 dan nomor 11 adalah yang nomor 10 via VA, yang nomor 11 transfer manual. DPC bisa menjawab bahwa notifikasi lunas di Simka itu hanya muncul bila melakukan pembayaran via VA. Jadi kalau pembayarannya tidak menggunakan VA, maka notifikasi di Simka Patelki-nya itu tidak akan tertulis lunas. Jadi usahakan 2021 pembayaran iuran wajib via VA. Nomor 12, anggota sudah mutasi ke DPC tujuan tapi data masih ada di DPC lama. Kasusnya biasanya DPC tujuannya harus menunggu DPC asal melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh DPC asal, maka DPC tujuannya baru melakukan penerimaan verifikasi anggota. Nomor 13, NAP anggota tidak terdiri dari 11 digit. DPC-nya silakan mengajukan ke DPW, kemudian DPW-nya silakan melakukan edit apabila masih dalam satu DPW ya. Kadangkala anggota ini, misalnya dia ada anggota di DPC-nya, dia terlempar misalnya contoh ke Sulawesi. Ini DPW-nya nggak bisa melakukan edit. Itu bisa menghubungi DPP supaya dimasukkan lagi ke DPC-nya, kemudian diperbaiki NAP-nya. 14, anggota sudah diverifikasi tapi tidak melakukan pembayaran dan data di register anggota terbaru itu sudah lebih dari 3 bulan. Nomor 15, data di register anggota terbaru tidak diverifikasi DPC selama 3 bulan. Yang atas, DPC-nya sudah verifikasi, yang bawah, DPC-nya tidak verifikasi. Jadi mungkin entah dia datanya double, atau dia nanya ke anggotanya tapi belum direspon, tapi sudah 3 bulan, silakan dihapus. Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa melihat dia registernya tahun bulan berapa. Ketika bulannya sudah lebih dari 3 bulan, silakan dihapus. Nah, untuk DPW-nya bisa mengingatkan ke DPC-nya untuk menghapus, misalnya contoh sekarang April. Kan April itu sudah, Januarinya itu sudah bisa dihapus ya. Februari, Maret, April. Januari bisa dihapus, DPW-nya bisa mengarahkan, silakan hapus data yang bulan Januari. Nomor 16, anggota sudah punya STR, tapi belum menjadi anggota Patel. Dulu kasusnya dari universitas, langsung bikin STR, kemudian sudah jadi STR, dia langsung kerja gitu. Dulu kan belum, SIP itu belum banyak yang ngurus ya. Dari DPC-nya bisa menagihkan iuran sejak tahun awal memiliki STR. Atau misalnya dia lulusan tahun 2019, maka 2020-nya sudah bisa kita tagihkan. 2020, 2021, 2022 itu sudah bisa kita tagihkan. Kenapa seperti itu? Kan saya baru bikin STR-nya misalnya 2022. Kenapa saya diwajibkan lulusan 2019 bayar iurannya dari 2020? Ini supaya seragam. Supaya anggota tahu bahwa setelah dia itu lulus, selain dia lulus UKOM, dia pun wajib mendaftar Patelki. Jadi jangan sampai mereka tidak mau bayar karena
Alasannya setelah lulus mereka nggak kerja, jadi ibu rumah tangga. Baru setelah 3 tahun kemudian mau jadi anggota Patelki. Itu bisa kita tagihkan. Untuk menghindari juga teman-teman yang curang ya, teman-teman yang mungkin di DPC lain, DPC luar Jawa Barat, itu sudah udah daftar anggota, kemudian ada tunggakan selama 2 tahun atau 3 tahun, dia nggak mau bayar, udah masuk ke Jabar aja, daftar baru, itu bisa dihindari. Jadi ini salah satu solusi agar NAP itu tidak banyak yang double. Jadi selama ini kan kita memperbaiki NAP yang double, yang kemarin-kemarin, tapi ternyata inputnya pun banyak yang double gitu. Banyak juga nama-nama yang nama sama tapi dapat punya 2 NAP. Maka kita cegah nih, anggota yang sudah punya NAP, jangan sampai dia bisa bikin NAP lagi. (17) Ijazah tidak muncul pada menu register anggota terbaru. Kita bisa melakukan dua solusi. Pertama, hapus data calon anggota terlebih dahulu, lalu lakukan pendaftaran ulang via SIMK dengan format file JPG dengan ukuran kurang dari 150 KB. Atau dengan cara anggota mengirimkan file ijazah ke DPC-nya via email ataupun via WA. Setelah itu bisa dilakukan verifikasi di SIMK-nya. Karena biasanya kalau sudah kita lakukan seperti ini, anggota sudah disuruh untuk register ulang, tapi yang register kedua, ketiga, keempat tetap juga ijazahnya ini tidak muncul, ya sudahlah, pakai yang terakhir ini aja. Nomor 18, anggota mutasi berasal dari DPW berbeda provinsi. Jadi tugasnya pertama, DPC asal membuat surat mutasi, di bagian bawah surat mutasi ditambahkan DPW asalnya di mana, DPW tujuannya kemana. Setelah itu, setelah mereka itu sudah melakukan mutasi via SIMK, jangan lupa DPC asal lapor ke DPW-nya. Misalnya dari DPC asal, DPW asalnya itu Jabar, silakan kirim, lapor ke DPW asal. Kemudian DPC asal melakukan verifikasi mutasi di SIMK setelah ada surat mutasi. Kemudian DPC tujuannya misalnya Pekanbaru menerima dari Kota Bandung. Saat melakukan verifikasi, penerimaan verifikasi, jangan lupa DPC Pekanbarunya lapor ke DPW Riau. Supaya surat mutasi ini diketahui oleh DPW. Kenapa sih ada aturan nomor 18? Karena di beberapa DPW itu ada yang mewajibkan ketika mutasi beda provinsi, itu suratnya harus berasal dari DPW. Dampaknya adalah dari DPW-nya sendiri, dari DPC ke DPW-nya itu lama prosesnya, sehingga proses keanggotaan ini jadi terhambat. Jadi tujuannya seperti ini supaya untuk memudahkan anggota, dan DPW-nya pun, baik asal maupun tujuan mengetahui adanya lalu lintas mutasi anggota di luar DPW-nya. Nomor 20, anggota mengajukan surat SIP di luar DPC-nya, dalam kurung SIP pertama. Jadi SIP pertama itu wajib merupakan keanggotaannya. Jadi kalau ada misalnya anggota DPC Kota Bandung mau membuat SIP pertama di Kabupaten Cimahi, silakan mutasi dulu, baru mengurus SIP yang pertama. Beda kasusnya dengan SIP yang kedua. Ketika pengajuan rekom SIP untuk yang kedua, DPC asal bisa membuat pengantar rekom SIP-nya ke DPC tujuan. Dengan syarat, jangan sampai jarak perjalanan yang ditempuh dari tempat kerja pertama dan tempat kerja kedua itu tidak wajar. Contoh, anggota Sukabumi Kota mau membuat SIP keduanya di Bandung. Itu sudah tidak wajar ya, jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi saran kami, teman-teman di DPC tidak memberikannya. Karena takutnya nanti ketika nanti ada kasus,
Yang merepotkan malah hal-hal ini malah justru membuat kita repot. Satu, nomor VA tidak bisa dibayarkan, padahal VA-nya itu masih kurang dari 7 hari. DPC-nya bisa menyarankan pembayaran melalui teller, baik bank BNI maupun bank lain. Ini untuk kasusnya ini biasanya untuk pendaftaran anggota baru. Apabila gagal, ya silakan anggota datanya dihapus kemudian dilakukan register ulang. Tapi kalau untuk kasus iuran, ketika VA-nya itu tidak bisa, silakan create VA lagi. Sudah klik create VA yang baru dibayarkan. Tapi yang kedua misalnya create VA juga tidak bisa, yang ketiga tidak bisa, yang keempat tidak bisa, kemungkinan bukan VA-nya yang salah, SDM-nya yang salah. Perlu diketahui bahwa ketika kita mengklik VA, itu ada fee yang dikirimkan DPP ke BNI. Saya lupa besarannya berapa, tapi setiap kita klik create VA itu, setiap anggota klik create VA, itu akan ada tagihan. Bisa bayangkan, pertengahan tahun 2021, itu ada sekitar 3.000 VA yang tidak dibayarkan oleh anggota, tinggal dikalikan Rp3.000, misalnya satu create VA itu Rp3.000. Jadi ada 9 juta dana DPP yang dihibahkan ke BNI dengan percuma gitu. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengarahkan anggotanya create VA itu dengan betul-betul ya datanya itu dengan valid. Nomor 22, nomor VA tidak bisa dibayarkan karena nomor VA sudah lebih dari 7 hari, maksudnya ini sudah lebih dari 7 hari ya. Silakan create VA baru untuk iuran dan silakan register ulang untuk pendaftaran anggota baru. Nomor 23, tidak ada menu create VA di SIMKA. DPC-nya bisa ngecek. Infokan kepada anggota agar melengkapi email yang masih aktif di SIMKA. Karena biasanya SIMKA-nya ini belum ada emailnya. Jadi ibaratnya kayak kita mau create VA, tapi alamat emailnya tidak ada. Tagihannya mau dikirim kemana gitu. Biasanya yang terjadi nomor 23 seperti itu. Empat, anggota pindah tanpa ada proses mutasi. Saya pernah kejadian, saya tahu-tahu pindah ke Malang dengan NAP-nya itu NAP Depok. Jadi itu sebetulnya terjadi karena kesalahan sistem. Apabila ada yang seperti ini, silakan lapor ke DPW. Nah, proses mutasi ini apabila masih dalam satu provinsi, bisa dilakukan oleh DPW. Tapi apabila sudah beda provinsi, maka bisa minta bantuan ke tim DPP. Dengan syarat nomor anggotanya itu adalah anggota DPC yang tujuan. Jadi bukan karena ini ada anggota Riau yang mau dipindahkan ke misalnya ke Bogor. Jadi nggak langsung menggunakan prosedur ini, tapi harus menggunakan prosedur mutasi. Tapi ketika terjadi karena kesalahan sistem, silakan menggunakan prosedur ini. Nomor 25, saat daftar anggota terbaru, dapat tulisan sudah terdaftar dan hubungi DPC-nya. Dari DPC-nya, cek data anggota. Bila datanya sudah ada, data anggota ini sudah terdaftar, maka jangan diverifikasi pendaftaran anggota terbarunya. Tapi bila dicek register anggota terbarunya ada, maka DPC-nya bisa melakukan verifikasi. Jadi bedanya di sini, kalau di data anggotanya sudah ada, jangan diverifikasi. Tapi kalau belum ada, silakan verifikasi. DPW-nya, bila di akun SIMKA-nya tidak ada, maka laporkan DPP ke DPP dengan form aduan lain.
Baik, untuk ranah DPC-nya, menu fiturnya pertama hapus data calon anggota, nomor 2-nya verifikasi data calon anggota, nomor 3 verifikasi anggota mutasi, baik pengajuan maupun persetujuan, nomor 4 bisa cek user ID dan password anggota DPC, nomor 5 bisa edit data anggota. Jadi contoh misalnya anggotanya tidak ada nomor handphonenya, silakan dimasukkan oleh DPC-nya. Kalau misalnya lagi gabut, silakan masukin. Untuk DPW-nya, selain fitur yang dimiliki DPC, DPW memiliki tambahan bisa merubah hak keanggotaan dan menandai hak akses anggota. Kemudian bisa juga mengubah status keanggotaan yang dari hijau, kuning, merah. Jadi misalnya kita mau buka blokir atau mau tutup blokir, silakan, bisa. Yang 3, merubah NAP dan dari DPC anggota masing-masing wilayah. Jadi kalau misalnya masih dalam satu wilayahnya itu, NAP anggotanya bisa dirubah oleh DPW. Terima kasih. Mungkin presentasi saya sekilas seperti itu.